Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu sore ini. Marilah kita siapkan hati kita semua. Kita siapkan hidup kita, jiwa kita, pikiran kita. Sejenak kita memberikan perhatian kita, fokus kita untuk beribadah kepada Allah, memuji, menyembah Dia, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus.
kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami, sehingga sore ini kami dapat berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam ibadah pada pertengahan minggu ini, kami mau terus membawa hidup kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan, untuk menolong kami, meneguhkan kami, memampukan kami melewati berbagai macam persoalan kehidupan yang kami hadapi, menghadapi berbagai problem kehidupan yang silih berganti datang ke dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Roh Kudus, ya Roh Allah, tolong kami sekalian dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Teguhkan kami sekalian dan mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan bagi kita sore ini akan kita ambil dari pembacaan kitab Rut pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan sore ini akan saya beri tema dari kehancuran menuju kerahmatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan seseorang, kehidupan setiap manusia, siapapun dia, itu tidak pernah ada di dalam sebuah situasi yang selalu konstan, selalu ajak, tidak mengalami perubahan. Setiap orang tentu di dalam kehidupannya mengalami yang namanya dinamika hidup. Dinamika hidup itu bisa dari yang tidak baik menuju baik, atau juga dari baik menuju sebuah kondisi yang tidak baik. Ketika orang ada dalam sebuah keadaan dari yang tidak baik menuju baik, mungkin tidak terlalu banyak menyita emosi dan perhatian kita, atau mungkin kehidupan yang seperti itu dapat sangat menolong seseorang untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Tetapi ketika seseorang itu menghadapi sebuah kondisi yang awalnya baik, tapi kemudian menuju sebuah kenyataan hidup yang tidak baik, nah disinilah sebenarnya persoalan-persoalan itu mulai muncul.
pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Ya, saya mengatakan ini bukan berarti lalu dalam sebuah tahapan kehidupan dari yang tidak baik menuju baik itu semua mudah. Tidak. Tetapi bagaimana sebenarnya persoalan penting bagi kita adalah membangun sebuah kehidupan kualitas yang mana seseorang itu berada dalam sebuah kondisi yang awalnya baik menuju tidak baik, namun dalam kenyataan ini seseorang itu dapat ditolong, dapat dimampukan untuk kemudian mengambil sebuah titik balik, berangkat dari keterpurukannya menuju sebuah kondisi yang disebut dengan kondisi rahmat atau kerahmatan. Nah, dalam situasi yang seperti inilah, saudara, kita perlu kemudian belajar dari firman Tuhan. Saya yakin mungkin dalam kondisi kehidupan kita hari-hari ini, banyak juga dari kehidupan kita, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang juga mengalami sebuah kondisi dalam tanda kutip kehancuran. Tentu situasi ini perlu kita respon dengan sungguh-sungguh. Kita perlu respon dengan baik. Namun respon yang dibangun tentu bukanlah sebuah respon yang hanya sekedar membuat sebuah penghakiman-penghakiman. Respon-respon yang tidak empatik. Respon-respon yang justru kontraproduktif. Di dalam bagaimana seseorang atau komunitas gereja, komunitas umat Allah membangkitkan kehidupan orang-orang, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kondisi kehancuran, maka dibutuhkan sebuah pendekatan yang empatik, yang tidak sekedar menunjukkan kekeliruan-kekeliruan, bahkan kemudian cenderung memvonis, tanpa ada sebuah upaya pemberdayaan dalam hidup seseorang. Pendekatan yang empatik tentu adalah sebuah pendekatan yang mampu menyelami, mampu memahami, mampu melihat secara lebih jujur, dan kemudian membangkitkan sebuah semangat pemberdayaan untuk berubah. Yang mana perubahan itu datang dari orang itu sendiri. Sehingga hasil yang akan dicapai dari sebuah proses perubahan itu adalah sebuah hasil yang lebih permanen sifatnya dan membuat mereka atau orang-orang yang mengalami persoalan ini dapat belajar dari pengalaman kehidupannya. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan memiliki peran penting di dalam sejarah keselamatan Israel, bahkan sejarah keselamatan umat manusia ini. Kisah itu adalah kisah dari kehidupan keluarga Elimelek dan Naomi. Saudara, kitab Rut ini adalah sebuah cerita dari keluarga ini. Kitab Rut dimulai dari sebuah keluarga yang disebut dengan keluarga Elimelek yang berangkat menuju Moab. Karena kemudian mereka melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang betul-betul parah terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka melihat bahwa kehidupan umat Tuhan itu ada di dalam sebuah keterpurukan. Jadi mereka kemudian meninggalkan tempat di mana mereka berasal. Mereka adalah orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Jadi mereka meninggalkan Bethlehem, Yehuda, lalu mereka kemudian dikatakan di dalam ayat itu mereka pergi ke Moab. Mereka pergi ke Moab dan dengan harapan mereka dapat mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Mereka melihat sebuah kehidupan yang lebih baik. Namun saudara, di dalam cerita ini, kemudian kita dapat melihat bahwa kehidupan keluarga Elimelek
dan Naomi ini. Di dalam narasi kitab Rut mengalami sebuah keterpurukan yang begitu berat di dalam proses perjalanan kehidupannya ketika mereka berada di Moab. Dengan sangat menarik, penulis memainkan arti nama dari orang-orang yang ada di dalam kisah ini untuk menunjukkan kondisi kehidupannya. Naomi itu berarti kesukacitaanku, yang kemudian di dalam perjalanan waktu mengalami sebuah kekecewaan karena dia harus ditinggal mati oleh Elimelek suaminya dan kedua anaknya. Sehingga kemudian dalam proses perjalanan Naomi tidak lagi menyebut atau tidak lagi ingin menyebut namanya sebagai Naomi, tetapi sebagai Mara. Tentu di dalam pemahaman ini kita dapat melihat bahwa nama itu memiliki peran penting dalam menunjukkan eksistensi kehidupan manusia pada masa itu. Jangan sebut lagi aku Naomi, tapi sebutlah aku Mara. Nah, di dalam cerita ini, saudara, kita melihat ada sebuah proses perjalanan panjang kehidupan seorang Naomi yang bermulai dari sebuah kesukacitaan, namun dalam perjalanan kehidupannya mengalami sebuah kepahitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sebuah proses perjalanan hidup manusia. Inilah sebuah proses perjalanan dalam diri setiap orang. Dalam memahami ayat ini, saya tidak ingin masuk kepada upaya untuk membandingkan Bethlehem dan Moab. Ini sebagai sesuatu yang baik, ini sebagai sesuatu yang kafir. Tapi saya mencoba untuk melihat pemahaman ini dalam sebuah proses perjalanan alamiah manusia, bahwa dimanapun semua orang dapat mengalami sebuah perubahan situasi. Ya, boleh-boleh saja orang memahami bahwa keterpurukan Naomi adalah akibat dia meninggalkan Bethlehem, meninggalkan masyarakatnya, meninggalkan kehidupan umatnya, dan menuju Moab yang adalah bangsa yang disebut bangsa kafir. Boleh-boleh saja orang kemudian menafsirkan dengan cara seperti itu. Tapi saya dalam kesempatan ini ingin menunjukkan bahwa peristiwa perjalanan seseorang dari Bethlehem ke Moab sebagai sebuah bagian perjalanan umum seorang manusia, yang mana di dalam perjalanan itu orang dapat mengalami sukacita, tapi orang juga dapat mengalami sebuah keterpurukan. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Naomi akan belajar bagaimana sebenarnya kita perlu memahami situasi-situasi kekecewaan dalam diri kita, dan bagaimana kemudian kita dapat bangkit dari situasi-situasi kekecewaan itu dan memulai sebuah perjalanan dari keterpurukan menuju sebuah kerahmatan, sehingga kemudian kita juga berdasarkan narasi kitab Rut dari tokoh Naomi ini mampu menolong kita menghadapi berbagai macam keterpurukan, kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin yang terjadi dalam diri kita hari-hari ini. Nah, poin penting yang akan kita pelajari sore ini adalah bagaimana kemudian kita dapat menghadapi berbagai keterpurukan, kekecewaan demi kekecewaan yang terjadi dalam diri kita. Apa sebenarnya hal penting yang dapat kita pelajari, yang dapat kita refleksikan dari kitab Rut dengan tokoh Naomi ini, yang kemudian menolong kita untuk dapat menghadapi berbagai perjalanan kehidupan, tantangan kehidupan yang betul-betul dan sungguh-sungguh dapat mengecewakan kehidupan kita. Nah, saudara, hal pertama yang akan kita pelajari dari tokoh Naomi dalam kitab Rut ini, yang kemudian dari dalamnya kita dapat dengan sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan,
Yang pertama, untuk kita dapat menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang mengecewakan dalam diri kita, maka kita perlu mengambil satu tekad untuk meninggalkan pengalaman kekecewaan kita. Meninggalkan pengalaman kekecewaan kita dan kemudian berangkat menuju kepada sebuah perjalanan menuju kerahmatan. Ini dulu yang pertama, saudara, yang perlu kita pahami. Hal untuk dapat mengalahkan kekecewaan itu harus dimulai dari satu tekad, bahwa saya harus mulai meninggalkan pengalaman kekecewaan itu. Saya mau meninggalkan pengalaman kekecewaan itu. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-6, saudara, ada sebuah narasi yang kemudian dari dalamnya kita dapat berefleksi. Naomi tidak mau sungguh-sungguh tetap tinggal di dalam kekecewaan. Naomi tidak mau tetap tinggal di dalam sebuah kondisi yang membuat ia terus-menerus berada di dalam sebuah kondisi kekecewaan. Ayat 6 itu berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi mau mengambil satu tekad untuk meninggalkan pengalaman Moab. Naomi tidak mau tetap ada di Moab. Dia tidak mau tetap ada di dalam keterpurukan. Ini yang kita perlu sungguh-sungguh refleksikan dalam diri kita. Bahwa ketika kita mau mengalami sesuatu yang lebih baik, maka tekadnya adalah saya mau atau tidak meninggalkan kondisi kekecewaan itu. Ada nggak satu harapan untuk saya mau mengalihkan, mau beralih dari sebuah kekecewaan, dari sebuah keterpurukan, menuju kepada sebuah pengalaman di mana saya mengalami rahmat dari Allah. Ini poin penting. Jadi ketika seseorang ingin mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya, tetapi dia tidak mau mengambil satu tekad untuk sungguh-sungguh meninggalkan pengalaman kekecewaan itu, maka itu tidak akan pernah dapat sungguh-sungguh terjadi. Seseorang hanya mulai akan melangkah kepada sebuah kondisi kehidupan yang baru ketika dia mulai mau meninggalkan lokasi kekecewaan itu. Dia mulai mau meninggalkan titik di mana dia merasa bahwa inilah persoalan dalam dirinya. Dia mulai mau mengambil sebuah keputusan, aku tidak mau lagi berada di dalam kekecewaan itu. Naomi kemudian mengambil satu tekad ketika dia tahu ada sebuah harapan. Ketika dia mendengar firman Allah bahwa Tuhan sudah mulai melawat kehidupan umatnya, dia ingin kembali ke Bethlehem. Dia ingin kembali kepada tempat di mana dia berada. Dia ingin melihat sesuatu yang lebih baik. Dia ingin mengalami sesuatu yang lebih baik. Jadi saudara, hal penting bagi kita, bagaimana kemudian kita dapat beranjak dari sebuah keterpurukan menuju kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan kerahmatan, adalah apakah kita punya tekad. Nah, hal itu bisa terjadi kalau kita punya tekad meninggalkan pengalaman kekecewaan itu. Saya mau meninggalkan kekecewaan itu. Saya tidak mau dikurung terus oleh kekecewaan itu. Saya tidak mau dikurung terus oleh keterpurukan itu. Saya tidak mau terus dikuasai
oleh kesedihan itu. Saya tidak mau terus dikuasai oleh hal-hal masa lalu yang menekan, yang merusak, yang mengintimidasi, dan menghancurkan kehidupan saya. Ini dulu, saudara. Tekad dulu. Karena semua tidak akan bisa dilakukan, tidak akan ada langkah-langkah berikutnya tanpa tekad yang kuat, tanpa sikap untuk mengambil sebuah langkah maju, yaitu bahwa saya tidak mau terus-menerus dikuasai oleh kekecewaan. Jadi kalau orang ingin berubah, tetapi dia tidak punya tekad, sulit, saudara. Sulit. Kita hanya pada sebuah fantasi, atau tinggal pada sebuah angan-angan, karena kita tidak kemudian mengkonkretkan diri pada sebuah tekad yang pada akhirnya berwujud dalam langkah untuk meninggalkan yang namanya pengalaman kekecewaan itu. Kita perlu melangkah. Jangan mau dikuasai terus oleh kekecewaan itu. Sebab selama kita masih tetap tinggal dalam kekecewaan itu, kita tidak akan pernah menikmati sebuah kerahmatan. Ini yang pertama, saudara, yang kita pelajari dari kisah Naomi. Bahwa kita akan beralih, kita akan berjalan dari sebuah keterpurukan menuju sebuah kerahmatan kalau kita memiliki satu tekad, mau meninggalkan pengalaman kekecewaan itu, meninggalkan pengalaman keterpurukan itu. Artinya kita tidak mau terus-menerus ada dalam perasaan kekecewaan itu. Yang kedua, kita hanya akan berjalan dari keterpurukan menuju kerahmatan ketika kita mau mengakui segala bentuk sakit hati dan kekecewaan yang ada dalam diri kita. Saudara, ternyata persoalan mengakui dan segala sakit hati dan kekecewaan itu penting. Sama seperti kita mengakui segala dosa-dosa kita itu penting. Karena pembaruan itu datang ketika semuanya itu terbuka dengan jelas. Ketika semua itu kita akui. Ketika semua itu kita sampaikan. Sehingga kemudian sentuhan-sentuhan untuk memulihkan seluruh kehidupan kita itu sangat jelas, sangat konkret, sangat tepat dalam diri kita. Sama seperti seorang dokter hanya akan kemudian dapat menyampaikan upaya-upaya pertolongannya ketika seorang pasien itu dengan jujur mengakui apa yang ia rasakan. Sehingga kemudian dokter dapat menegakkan pemeriksaannya, analisanya, dan kemudian menyampaikan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Tetapi ketika sesuatu itu disembunyikan, segala sesuatu itu dibiarkan tertutup, maka sulit sekali upaya-upaya pembaruan itu terjadi. Di dalam kitab yang kita baca tadi, Rut 1 ayat 19-22 ini, kita melihat bagaimana kemudian Naomi dengan jujur mengungkapkan, mengakui segala kekecewaan, segala bentuk sakit hati yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya, saudara, kadang-kadang ketika kita melihat orang-orang yang mengalami kekecewaan, orang-orang seperti ini perlu untuk melepaskan semua kekecewaan-kekecewaan. Tentu di dalam forum yang tepat, di dalam kondisi yang tepat, dan pada orang yang tepat. Namun poinnya adalah segala bentuk sakit hati dan kekecewaan ini perlu untuk dikeluarkan, perlu untuk disampaikan. Karena apa, saudara? Karena ketika segala bentuk sakit hati dan kekecewaan ini mampu untuk dikeluarkan, apa yang membuat kegelisahannya ada, apa yang membuat ketakutannya muncul, apa yang membuat dia kecewa itu diungkapkan, maka
ada beberapa hal yang kemudian dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam pengakuannya atas segala kondisi sakit hati dan kekecewaan. Yang pertama, saudara, ketika seseorang mengakui segala kekecewaan, segala keterpurukan, segala sakit hatinya, maka hal itu akan menolong seseorang untuk dapat mengeluarkan semua emosi negatif di dalam diri seseorang yang mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Semua emosi negatifnya dapat dikeluarkan. Itulah sebabnya seringkali kita mendengar ketika orang itu sudah curhat, sudah menyampaikan semua kegelisahan, ketakutan, kekecewaan, dia rasa aku plong. Karena selama ini ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Ada sesuatu yang selama ini menguasai hidupnya. Kekecewaan, kesakit hatiannya. Bahkan ketika ini tidak dapat dimanage dengan baik, justru akan menghantam balik fisik kehidupan orang itu. Sehingga nanti ada yang namanya psikosomatis. Sebuah kondisi di mana orang sakit karena gangguan-gangguan yang ada di dalam jiwanya, tekanan batin, dan persoalan-persoalan lain yang kemudian merusak seluruh metabolisme tubuhnya. Sehingga muncul sakit inilah, sakit itulah, yang kemudian disebut dengan psikosomatis. Mengakui sakit hati, kekecewaan, sekali lagi, pada orang yang tepat, pada kondisi yang tepat, ya, akan membuat seseorang dapat mengeluarkan semua emosi negatif dalam diri kita. Ya, tentu dalam era modern sekarang, saudara, tidak perlulah ketika emosi negatif itu saudara keluarkan di status-status saudara, ya. Saya kira tidak perlu. Ya, kemudian semua orang membaca apa yang terjadi dalam diri saudara. Ya, bukan begitu caranya, ya. Karena banyak sekali orang kecewa lalu ditumpahkan di Facebook, tumpahkan di dalam status. Ya, dalam banyak hal-hal seperti ini justru tidak menolong kehidupan kita. Tapi Anda perlu mengakui sakit hati, kekecewaan ini pada kondisi yang tepat, pada orang yang tepat, di dalam cara yang tepat. Anda bisa dengan cara mengakui ini kepada Tuhan, berdoa. Anda bisa bicara dengan teman yang Anda anggap dapat menolong saudara. Bicara kepada konselor, bicara kepada pendeta, bicara kepada hamba-hamba Tuhan yang sanggup untuk mengarahkan kehidupan kita. Doa-doa juga dapat menjadi sebuah tempat di mana kita dapat mencurahkan seluruhnya. Sebagaimana yang dapat kita temukan di dalam kisah doa-doa pemazmur, mengungkapkan di dalam doanya segala kegelisahan hatinya, kekecewaannya kepada Tuhan. Nah, apa yang kemudian terjadi? Hal itu ternyata menolong setiap orang untuk dapat mengeluarkan semua emosi negatifnya di dalam diri orang itu. Jadi ketika orang mengakui segala bentuk sakit hati, orang mengakui segala kekecewaan, itu emosi negatifnya itu dapat dikeluarkan. Tidak ada lagi yang mengganjal, tidak ada lagi yang merusak, tidak ada lagi yang kemudian membawa pengaruh destruktif bagi kehidupan orang tersebut. Ini yang pertama, dampak atau manfaat mengapa seseorang harus mengakui segala bentuk sakit hati dan kekecewaannya. Karena ketika dia mengakui sakit hati, kekecewaannya, ini dapat menolong dia mengeluarkan semua emosi negatif dalam dirinya. Yang kedua, mengakui sakit hati dan kekecewaan akan menolong seseorang untuk mencapai dasar pengalaman kekecewaan orang itu. Ketika orang mengakui segala sakit hati, segala kekecewaan, ini akan menolong seseorang untuk sampai pada dasar pengalaman kekecewaan. Nah, kalau orang sudah sampai kepada dasarnya kekecewaan, ya tidak ada lagi hal yang kemudian dapat menghalangi orang itu selain orang itu bisa bangkit. Karena dia sudah sampai pada dasar kekecewaan. Kadang-kadang memang dalam beberapa hal orang perlu untuk sampai mencapai dasar di mana dia merasa kecewa. Karena kalau tidak dia akan masih terus mencari sampai kepada dasarnya. Tetapi kalau seseorang
sudah mengalami sebuah kondisi di mana dia mencapai dasar pengalaman kekecewaan yang terungkap melalui pengakuan kehidupannya, maka ini adalah sebuah kondisi yang mempersiapkan seseorang untuk masuk kepada hal yang ketiga. Apa itu? Bahwa mengakui sakit hati dan kekecewaan akan menolong seseorang untuk kemudian naik pada kebangkitan dirinya. Seperti orang yang menyebur ke dalam, sudah sampai di dasar, terus mau apa? Ya, naik. Ini sebuah kondisi alamiah yang akan dialami oleh seseorang. Kalau orang udah sampai pada puncaknya, ya sudah, dia akan naik. Nah, kadang-kadang mengapa seseorang kemudian belum bisa bangkit kembali? Karena dia belum sampai kepada puncak di mana dia mengerti persis apa yang terjadi dalam dirinya dan mengapa seseorang itu mengalami sebuah kekecewaan. Sama ketika seseorang juga sudah sampai kepada dasar, dia mengerti, dia memahami betul-betul di mana dia merasa kecewa, betul-betul di mana dia merasa sakit hati. Dia betul-betul sudah mengerti dan memahami apa yang terjadi pada dirinya. Maka pengakuan dan bentuk sakit hati adalah sebuah kondisi di mana dia mulai masuk pada fase berikutnya untuk naik kepada pengalaman kebangkitan dirinya. Inilah yang sebenarnya perlu untuk dibangun. Pengakuan menolong kita untuk dapat memahami sungguh-sungguh diri kita. Pengakuan menolong kita untuk dapat melihat apa penyebab yang sebenarnya menghalangi diri kita, merusak diri kita, menghancurkan diri kita. Pengakuan ini menolong kita mengidentifikasi segala hal-hal yang membawa kehidupan kita tidak dapat menikmati rahmat Allah. Seorang pendeta, konselor, dan siapapun akan bisa menolong saudara kalau dia mengerti apa yang menjadi sebuah persoalan dalam diri kita. Dan bagi diri kita sendiri, ketika kita mampu mengakui semuanya di hadapan Tuhan dengan jujur, maka kita dapat melihat bagaimana segala beban-beban diri kita dapat terangkat, dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Naomi mengakui semuanya. Naomi mengakui segala keterbatasannya. Naomi mengakui segala kekecewaannya. Sehingga ia berkata, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Panggil aku Mara, pahit. Sehingga kemudian, apakah situasi ini membuat dia semakin hancur? Enggak, saudara. Kita dapat melihat bagaimana setelah pengakuan-pengakuan ini membuat Naomi pada akhirnya kembali dapat naik. Naomi dapat bangkit kembali untuk memulai sebuah langkah-langkah yang baru dalam kehidupannya untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Pengalaman-pengalaman di dalam Alkitab, saudara, juga menunjukkan bahwa pengakuan akan menolong seseorang untuk dapat memperbaiki kondisi kehidupannya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1-6 saya akan bacakan kepada saudara bagaimana juga Ayub kemudian memulai kesadaran akan dirinya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, pengakuan Ayub
pada akhirnya menolong Ayub untuk dapat kemudian mengatasi seluruh tantangan-tantangan kehidupannya. Ayub mengakui bahwa selama ini dia gagal, selama ini dia keliru. Bahkan nanti kalau saudara membaca narasi dalam pasal 38 sampai 41, saudara akan melihat bagaimana Ayub kemudian sadar akan segala hal yang terjadi dalam dirinya. Pengakuan ini, pengakuan keterbatasan, pengakuan bahwa dia tidak mampu, membuat Ayub sadar bahwa dia memang sebenarnya kecil. Tidak ada apa-apanya untuk memahami Tuhan. Kesadarannya inilah yang kemudian menjadi titik tolak bagaimana Ayub dapat melihat berbagai karya besar dari Allah. Saudara, pengakuan ini penting untuk menolong kita pada akhirnya keluar dari persoalan kekecewaan demi kekecewaan. Pertolongan, kerahmatan hanya akan datang ketika kita memulai diri kita dari sebuah pengalaman pengakuan. Ini yang kedua, saudara. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita dapat membangun sebuah kehidupan dari keterpurukan menuju kerahmatan adalah kita harus siap membangun fokus, memberdayakan apa yang ada pada diri kita. Saya tidak ingin sampai kepada hanya sekedar mengaku kekecewaan ini, tapi saya ingin mempertegas bagian dan tujuan dari pengakuan ini adalah dengan membangun fokus. Setelah kita sadar mengakui segala bentuk sakit hati kekecewaan, sadar mengapa saya kecewa, sadar mengapa saya sakit hati. Tidak tinggal di situ, tapi kemudian kita berangkat masuk kepada langkah yang baru, yaitu membangun fokus untuk memberdayakan apa yang ada pada diri kita. Setelah Naomi kembali ke Bethlehem bersama dengan Ruth, maka kemudian Naomi membangun sebuah kehidupan yang baru bersama Ruth, menantunya. Naomi tidak memiliki anak laki-laki lagi. Naomi hanya memiliki Ruth. Tetapi bersama Ruth, dia mulai menata sebuah kehidupan yang baru. Naomi tidak mau lagi tinggal di dalam penyesalan, tinggal dalam pengalaman kekecewaan, di mana dia kehilangan Elimelek, kehilangan Mahlon, kehilangan Kilion. Tapi sekarang apa yang ada padanya, apa yang ia punya, ia ingin bangun sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Ruth. Saudara, kita punya pengalaman kekecewaan, kita punya masa lalu yang mungkin saja mengecewakan. Tapi kita tidak bisa terus tinggal di dalam pengalaman itu. Jika kita ingin membangun sebuah kehidupan yang baru, kita perlu membangun fokus yang baru, memberdayakan apa yang kita punya, memberdayakan apa yang ada pada diri kita untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, untuk menata kehidupan yang baru, agar kita berangkat dari sebuah keterpurukan menuju kepada kerahmatan. Bangunlah fokus. Jangan tinggal di dalam kekecewaan. Akuilah berbagai kekecewaan-kekecewaan. Akuilah berbagai sakit hati yang ada dalam diri kita. Temukan penyebabnya. Mengapa itu terjadi. Dan mulai membangun fokus. Memberdayakan apa yang ada pada diri kita. Untuk meraih dan masuk kepada masa depan. Ketika ini kita lakukan, saudara, saya yakin kita akan dimampukan untuk membawa berbagai segala tantangan kehidupan kita itu, keterpurukan-keterpurukan yang kita hadapi, kita ubah menjadi sebuah kehidupan di dalam kerahmatan. Karena kita merespon karya Allah yang ada di dalam diri kita. Kita merespon bahwa di dalam diri kita ini ada anugerah Allah. Dan saya harus bertindak. Saya tidak mau punya pengalaman dan tidak mau tinggal di dalam pengalaman kekecewaan itu. Saya harus punya tekad untuk bangkit. Saya harus mengakui segala keterbatasan, sakit hati, menemukan semua unsur-unsur penyebab mengapa saya kecewa, mengeluarkan semua emosi-emosi negatif dalam diri kita. Karena selama emosi-emosi negatif itu masih ada dalam diri kita, kita tidak akan pernah dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang baru. Ketika itu semua kita bereskan, kita dapat membangun sebuah fokus yang baru untuk memberdayakan apa yang ada pada diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menutup firman Tuhan ini
dengan pernyataan Naomi di dalam pasal 4 ayat 14 sampai 17. Demikian, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Akhir kisah hidup Naomi luar biasa. Setelah dia berani mengakui segala keterbatasan, meninggalkan kekecewaannya, memfokuskan sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan Naomi bersama dengan Ruth menjadi kehidupan yang berbahagia. Ruth akhirnya mendapatkan seorang penebus, yaitu Boaz, dan kemudian Ruth melahirkan seorang anak laki-laki. Dan refleksi yang bagus yang ditunjukkan di dalam pembacaan Ruth 4 ayat 14 sampai 17 tentang kehidupan Naomi ini adalah bahwa kehidupan Naomi pada akhirnya diubahkan. Dan saya yakin itu karena Naomi mau mengambil tekad, Naomi mau mengakui segala keterbatasan, kekecewaan, kesakit hatian, dan mau fokus kepada sebuah sikap untuk melangkah dalam sebuah kehidupan yang lebih baru. Sehingga dikatakan di dalam kehidupan Naomi lahir sesuatu yang sangat berharga. Naomi memiliki Ruth yang sangat berharga dari 7 anak laki-laki. Pada akhirnya segala kondisi kepahitan Naomi terbayar sudah ketika Ruth melahirkan Obed, yang menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah sukacita di dalam kehidupan Naomi. Apakah saudara mau membawa hidupmu berubah dari sebuah keterpurukan menuju kepada kondisi kerahmatan Allah? Ingat, pertama, miliki tekad untuk meninggalkan pengalaman pahit dan kekecewaan itu. Jangan mau terus dikuasai oleh kepahitan itu. Kedua, akuilah semua kekecewaan dan sakit hatimu kepada Tuhan. Akui semua kekecewaan dan temukan mengapa engkau merasa kecewa. Temukan mengapa engkau merasa sakit hati. Dan yang ketiga, mulailah fokus untuk mengambil langkah baru menuju sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dan mampukan kita menghadapi kehidupan kita dengan kekuatan dari Tuhan bersama kebenaran firman Allah. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kita naikkan satu pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci,
tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami, untuk kami belajar bagaimana kami mengatasi segala bentuk kekecewaan kami, keterpurukan yang kami hadapi, sehingga kami dapat melangkah, membawa kehidupan kami, menikmati rahmat Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ajar kami, untuk kami dapat dengan sungguh-sungguh memiliki tekad untuk meninggalkan pengalaman-pengalaman kekecewaan kami. Kami memiliki kemampuan untuk mengakui segala keterbatasan, kekecewaan kehidupan kami, dan mengambil sikap untuk melangkah menuju sebuah pengharapan baru. Tuhan, tolong teguhkan setiap kehidupan anak-anak-Mu, teguhkan setiap kehidupan jemaat-Mu, dan mampukan mereka semua untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah mereka senantiasa dapat belajar dari Tuhan untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Kami mohon Tuhan kiranya meneguhkan setiap kehidupan anak-anak-Mu yang hari ini sedang mengalami banyak keterpurukan dan kekecewaan. Tuhan, tolong mereka, mampukan mereka untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu turun atas kami semua, berkat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami. Kami mohon tangan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan.